antara belum nyobain sandwich atau ngantuk. Ulang ya. Selamat sore. Selamat sore. Ganti ya Pak, selamat pagi ya. Biar lebih semangat. Oke, kita ganti. Selamat pagi. Oh benar. Kalau selamat pagi lebih menjiwai ya rasanya. Oke, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan di acara Preskon Indonesia Japan Toy Dealer TV Contest 2024. Wow, luar biasa sekali ya hari ini. Ramai banget ini yang datang, tapi tidak afdol rasanya kalau misalkan saya belum menyapa para senior-senior yang sudah malang melintang di dunia perkoikan. Waduh, ini mungkin ada yang sudah 20 tahun atau 25 tahun. Nah, baiknya saya harus menyapa dulu beliau. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang dan juga selamat sore kepada Bapak Selamat Kurniawan. Selamat sore Pak, sebagai Presiden Toys. Wow. Kemudian juga selamat datang kami ucapkan kepada Pak Santoso. Pak, waduh, boleh sekali Pak, Masya Allah. Nah, itu apa? Boleh Pak, Pak Santoso ini selaku Ketua Umum APKI. Baik, boleh merapat ke depan. Dan saya juga ingin menyapa beberapa rekan-rekan dealer yang mukanya familiar ya. Ada yang di depan, ada dari Bos Pren, Waki, kemudian ada Faisal Melito, kemudian ada itu lupa ya? Nah, ganteng ya? Iya, ini sakti ya, kedalaman. Sakti dari Boulder. Ada dari Boulder juga, kemudian tadi aku lihat ada Bogeng, kemudian juga ada Kopir. Ramai lah pokoknya hari ini datang ya. Selanjutnya juga saya mengucapkan selamat datang kepada para owner dan juga pembis, kemudian juga sahabat Toys yang sudah menyempatkan datang, dan pastinya rekan-rekan media yang juga sudah menyempatkan datang. Dan yang terakhir yang paling penting sebetulnya adalah para sponsor. Wah, tepuk tangan dulu untuk para sponsor ini. Ada rekan-rekan, ada Om dari JPD, selamat datang Om. Ada Wiko dari Java Aquatic. Satu lagi sebenarnya saya mau ngucapin nih, tapi beliau sembunyi di belakang, beliau di belakang. Nggak ada ya? Ada nggak orangnya ini? Oh, ada orangnya ya? Om Wiko sehat Om? Oh, itu dia beliau justru ya. Baik, para hadirin yang berbahagia. Nah, hari ini kita ada di acara press conference Indonesia Japan Toy Dealer TV Contest Lead 2024. Mungkin sebelum kita masuk ke acaranya, izinkan saya sedikit bercerita tentang apa sih sebetulnya tema hari ini atau tema IJKD TV Contest tahun 2024 ini. Ada yang masih ingat IJKD 2023 temanya apa? Ayo, ada yang masih ingat? Yang masih ingat saya kasih voucher belanja. Nanti mintanya komen free ya. Voucher belanja 500.000, ada yang masih ingat? Nanti mintanya komen. 2023 itu temanya adalah We Fight as One. Nah, We Fight as One ini kita lanjutkan semangatnya ke tahun 2024 dengan tema The Battlefield of Us. Nah, apa sih sebetulnya yang melandasi kami ini untuk membuat tema The Battlefield of Us? Singkat ceritanya adalah bagaimana kita nih perwakilan dari 22 dealer ini bisa menjadi orang-orang yang ikut mengembangkan dan juga ikut berjuang menjadi yang terbaik di industri koi di Indonesia. Jadi memang harapannya dengan adanya IJKD TV Contest 2024 ini juga bisa menjadi perluasan dari industri koi sehingga semakin banyak lagi owner-owner baru atau semakin banyak lagi penghabis-penghabis baru yang nantinya akan tahu seperti apa sih koi-koi yang ada di Indonesia ini. Baik, hadirin yang berbahagia dan undangan, selanjutnya kita akan mendengarkan lebih jauh lagi tentang apa sih yang akan dihadirkan dalam IJKD 2024 ini. Jadi saya untuk memanggil beberapa narasumber yang nantinya akan speech dan juga akan berdiskusi dengan kita dalam press conference IJKD 2024 ini. Yang pertama, beri tepuk tangan untuk Mas Albertus Rinanto atau Mas Anto Jawin selaku Ketua Pelaksana IJKD 2024. Oke, Jawin boleh menempati kursi yang sudah kami sediakan. Selanjutnya, kami panggilkan dan beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Bapak Selamat Kurniawan selaku Presiden Toys.
Selanjutnya kita akan memanggil dan beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Santoso selaku Ketua Umum APKI. Langsung Bapak. Oke, yang keempat ini adalah perwakilan dari dealer. Kita panggilkan dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Om Faisal. Itu sebagai perwakilan dari dealer. Dan satu lagi perwakilan dari dealer kita panggilkan dan beri tepuk tangan yang meriah juga untuk Bapak Suyarto dari Jakarta Toy Center. Baik, sudah ada 5 narasumber kita yang pada hari ini akan menjabarkan dan bercerita mungkin pengalaman beliau. Sempat pengalaman ya? Boleh? Iya benar. Agak coba Om jauh ya, boleh mungkin tidak bisa. Jangan dong. Anget banget kayaknya ya sofa sebelah sana ya. Baik. Jadi nanti mungkin akan diawali oleh sambutan dan juga penjelasan dari Om Anto selaku Ketua Pelaksana IJKD 2024. Kepada Om Anto Jawir kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk semua yang hadir di sini. Bapak Selamat Kurniawan, tamu Pak Santoso dan juga semua perwakilan dealer serta seluruh media-media yang diundang di acara siang hari ini. Saya ditugasi untuk yang IJKD yang ketiga kali ini sebagai ketua pelaksana dan dengan tema yang kedua yaitu We Fight as One. Kita dalam kesatuan Fight as One itu memunculkan untuk tema yang ketiga ini The Battle of Faith. The Battlefield of Us, sehingga dalam pertarungan nanti diharapkan semua dealer ini dan juga semua owner-owner dan peserta semua bertarung dalam kebersamaan untuk kemajuan industri koi tentunya di Indonesia dan juga persahabatan kita dengan Indonesia dan Jepang. Jadwal setelah ini adalah tanggal 10 sampai dengan 16 Juni itu nanti dilakukan lelang ikan nisar yang ikan nisar yang berumur 2 tahun, di mana setiap dealer mengeluarkan 4 ekor. Jadi ada 22 dealer di sini. Terus dan berikutnya lelang yang kedua dilakukan adalah tanggal 1 sampai dengan 8 Juli untuk ikan tosa. Di situ setiap dealer mengeluarkan 6 ekor ikan. Tentunya semua ikan itu adalah ikan yang terbaik dari seluruh dealer yang berguna nanti untuk poin supaya menjadi pilihan yang terbaik para owner dalam lelang itu, yang nantinya semuanya itu akan dijuri pada tanggal 13 Februari tahun 2025 yang berlokasi di Bogor, di BRIN, dan awardingnya di tanggal 14 Februari. Dan untuk yang ketiga ini, IJKD yang ketiga ini ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ada Gosanke dan non Gosanke, kalau yang ketiga ini IJKD yang ketiga itu hanya ikan Gosanke saja, yaitu Kohaku, Soa, dan Sanke. Jadi semakin ketat, semakin baik, dan semakin bertarungnya semakin spesifik untuk para dealer terutama yang nantinya akan
ada top koi dealer dari 22 dealer yang ada di Indonesia, terutama di Jabodetabek dan satu dari Surabaya. Dan ikan-ikannya yang dilelang nanti oleh owner akan dijuri pada tanggal 13 Februari itu nanti ada poinnya yang sehingga nanti akan mendapatkan top koi owner yang nanti akan awardingnya tanggal 14 Februari. Saya kira begitu. Semoga IJKD tahun 2024 ini, The Battlefield of Us ini menjadi sebuah pertarungan dealer dan pertarungan owner dalam kebersamaan, tentunya yang berguna untuk kemajuan ikan koi di Indonesia. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Om TKW atas paparannya. Mungkin agak deg-degan ya sepertinya ya hari ini ya. Oh, ada lagi. Baik, selanjutnya kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Presiden KOI, Bapak Slamet Kurniawan. Kami silakan. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. IJKD Indonesia Japan Koi Dealer udah masuk ke yang acara yang ketiga. Kita dari KOI, saya menyampaikan selamat kepada penyelenggara IJKD, menyampaikan juga terima kasih kepada para supporter, para sponsor acara ini. Terima kasih juga kepada para dealer, karena kita dari para hobis ini dengan adanya forum IJKD ini, di mana semua dealer menampilkan ikan-ikan terbaiknya, ini ada satu tempat di mana kita bisa memilih langsung. Karena sifat tipping kontes ini biasanya tiap dealer mengadakan acara sendiri, tapi ini ada satu acara, setiap dealer mengeluarkan ikan-ikan terbaiknya di satu saat, di satu waktu. Kita sebagai penghobi bisa memilih ikan-ikan yang kita inginkan, tentu aja dengan cara dilelang. Tetapi acara ini menjadi lebih seru karena nanti setahun kemudian akan dijuri apakah betul pilihan kita sebagai penghobi ikannya menjadi lebih bagus, dijuri. Dan untuk para dealer juga ini satu kesempatan untuk menampilkan ikan-ikan terbaiknya, karena ini juga akan ada ininya juga ya Mas, ada nilainya juga ya untuk para dealer gitu loh. Jadi ya saya menyambut baik acara IJKD yang udah ketiga ini, karena saya udah ngikutin dari yang ke-1, yang kedua, kayaknya ketiga makin seru. Semoga acara ini berjalan lancar dan kita nanti lihat hasilnya di bulan Februari 2025. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Slamet atas sambutannya. Jadi ini benar-benar ajang yang seru banget ya, karena semua dealer berlomba mengeluarkan ikan-ikan terbaiknya dia untuk menjadi who's the best of the best, gitu ya. Karena di sini kan ada persaingan ya. Yes. Persaingannya bukan cuma dari penghobinya, tapi persaingan daripada dealernya. Ya. Ya saya lihat sih ini namanya persaingan, tapi atau kompetisi, tapi ini kompetisi yang positif. Betul, betul. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Slamet sekali lagi. Untuk selanjutnya kita dengarkan sepatah dan dua patah kata dari Ketua Umum APKI, Bapak Santoso. Kami silakan. Ini mic 1 adanya di channel 4. Selamat sore semua. Masih pagi Pak ya. Tadi pas pagi bersemangat, ibu sore pada loyo ya. Jadi saya atas nama Asosiasi Peternak Indonesia pertama mengucapkan selamat atas terselenggaranya tipping kontes yang ketiga ini. Harapan besar kami dari asosiasi supaya proses tipping kontes ini menjadi motivasi dan inovasi bagi para dealer kami, melihat perkembangan ikan yang dikeluarkan oleh para dealer terbaik di Indonesia
dari perkembangan sampai nanti finishnya, yang harapan kami akan menjadi pelajaran besar baik dari proses warna maupun perinduannya dan capaian ukurannya, karena selama ini ikan hasil karya Indonesia dianggap banyak yang cukup besar. Nah, mudah-mudahan dengan proses ini menjadi inovasi yang baru dan motivasi supaya bibir kita tambah maju kualitasnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, otomatis ketika ikan terbaik dari dealer yang dikeluarkan, para pecinta koi akan bisa menikmati dan melihat ikan yang bagus yang ada di Indonesia. Tidak harus melalui show, tetapi ini proses yang sebenarnya. Jadi sangat bermanfaat bagi kami tentang Keeping Rentas ini untuk kita belajar tentang proses pertumbuhan ikan sampai di waktu yang ditentukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, selamat untuk penyelenggara ini, mudah-mudahan lancar dan sukses. Terima kasih. Terima kasih Pak Santoso atas sambutannya. Nah, rekan-rekan dan juga tamu undangan, jadi untuk IJKD ketiga ini memang agak berbeda dengan IJKD yang pertama dan juga yang kedua. Kenapa? Salah satu perbedaan yang paling terlihat adalah untuk di IJKD 2024 ini, para dealer itu kita tidak sebut dealer, tapi kita sebutnya adalah warrior. Gitu. Kenapa kita sebut warrior? Karena temanya adalah the battlefield. Jadi akan sangat cocok sekali untuk yang para berperang atau berjuangnya itu kita sebutnya adalah warrior. Gitu. Jadi untuk perwakilan dari warrior yang nanti akan bertarung, ini ada yang pertama Om Faisal Onelito untuk silakan menyampaikan kata sambutannya. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Faisal dari Onelito Koi, dealer yang atau kalau di sini bilangnya warrior ya, warrior yang masih newbie, yang masih belajar dari para senior yang ada di sini. Puji Tuhan sampai saat ini saya mengikuti yang ketiga kali, dan di tahun ketiga ini kenapa saya antusias untuk ikut? Karena memang challenge-nya setiap tahun berbeda. Bagi kami sebagai dealer yang memprovide ikan-ikannya dari mulai persiapan pemilihan ikan yang akan dilelang nanti sampai dengan proses di mana kita keep ikannya, penjurian ikannya, tahun itu setiap tahunnya challenge-nya terus meningkat. Ya, bahkan di tahun ini bisa ada boleh dibilang seresmi ini ya, ada preskon, ada ketuanya dari Mas Anto ya, yang setahun kemarin kita nggak ada. Bahkan kita udah dibentuk sebagai yayasan ya, yang namanya apa YAIKI ya itu. Jadi sampai dibentuk yayasan gitu ya. Jadi ini menunjukkan satu buah keseriusan dari panitia dan juga teman-teman dealer untuk memprovide ikan-ikan yang memang berkualitas gitu. Kenapa? Karena bagi saya sendiri pribadi gitu ya, kalau saya bilang secara subjek pribadi, ya saya akan sangat malu kalau misalkan ikan yang pada saat dicurikan itu nggak bagus gitu. Jadi saya mau ikan yang saya dijurikan nanti harus bisa berprestasi. Mau orang bilang nggak oke, tapi puji Tuhan walaupun belum champion selalu nyantel gitu. Ya, jadi ya poinnya adalah kita di sini bertarung secara sehat, kita bertarung secara fair. Saat penjurian itulah yang akan menentukan kualitas daripada ikan yang kita sediakan dan ikan yang kita pelihara. Ikan yang disediakan bagus saat di auction, tapi nggak bisa keeping, nothing. Jadi di sini bahannya harus bagus, yang kipernya juga harus keren, baru bisa fight sampai di penjurian nanti. Mungkin dari saya itu. Thank you. Mantap, terima kasih Om Faisal. Nah, kalau tadi kan Om Faisal ngeklaim kalau dirinya tuh newbie ya. Emang iya?
Alah, lo gak terlalu nyubi lah ya. Nah, selanjutnya yang akan memberikan kata sambutan adalah beliau yang sudah mungkin hampir 25 tahun menjadi dealer koi di Indonesia. Kita sambut, ini dia Om Sugiarto dari Jakarta Koi Center. Terima kasih, selamat sore semuanya. Ya, kalau newbie zaman sekarang itu iya, jadi karena zaman sudah maju, teknologi sudah maju, jadi newbie itu kadang-kadang lebih dari senior. Iya, kecepatannya lebih kecil, lebih cepat belajar. Itu fakta yang ada zaman sekarang. Faktor internet ya Om. Ya, jadi untuk event ini saya juga ikut sudah 2 kali dan ketiga kali ini memang sangat baik. IJKD ini diadakan satu memang untuk meningkatkan kualitas ikan sama-sama dengan adanya kontes, dengan adanya event itu menjadi sesuatu kekuatan di dalam semua bidang, baik itu perekonomian akan meningkat, kedua kualitas pun akan meningkat ya, karena kita sudah terbukti ya. Mungkin saya nggak cerita ikan koinya karena tadi teman-teman sudah ceritakan ikan koi, tapi satu hal, Jepang saat ini menjadi eksportir ikan hias terbesar dunia nomor 1 karena ikan koi. Ya, jadi Jepang menjadi nomor 1 dunia ekspor ikan hias. Sebelumnya adalah Singapura, yang dikuasai Singapura puluhan tahun ikan hiasnya dari Indonesia. Nah, tapi Jepang bisa mengalahkan sejak COVID karena apa? Semua at home, semua sudah berjualan lewat online, sehingga koi menguasai dunia. Ya, jadi Jepang langsung loncat menjadi nomor 1. Nah, Indonesia untuk ikan hias, kebetulan saya cerita ikan hias karena saya juga di Musafik di ikan hias. Jadi pasar ikan hias di Indonesia nomor 1 juga koi. Ya, dibanding dengan yang lainnya. Nah, kita yang di sini mempunyai semangat untuk terus mempromosikan dengan adanya event yang sangat baik, karena dengan event yang ini seperti ini akan menjaga baik pertumbuhan perekonomian dan juga kualitas daripada ikan itu sendiri. Tanpa ada kontes, tanpa ada event, saya kira semua akan drop. Dan perlu diketahui bahwa di luar Jepang, saya kira Indonesia yang mungkin gila kontes. Dalam arti gila kontes, kontesnya terbanyak setelah Jepang. Ya, di luar negeri saya kira hanya Indonesia, Malaysia, ASEAN semua tidak ada artinya. Mungkin lawan kita nanti, saingan kita adalah dari China, yang mungkin juga mereka akan berkembang juga luar biasa. Ya, nah saya berpikir disinilah kita kalau bersatu, kita juga akan mempunyai kekuatan untuk pertumbuhan di bidang perkoian ini lebih baik lagi. Demikianlah sambutan saya, semoga semua yang ikut merasakan sukacita bersama, membuktikan untuk ikan-ikannya dipelihara dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Om Judi atas sambutannya. Luar biasa sekali ya, justru semangat dari IJKD tahun 2024 ini itu benar-benar sebuah kompetisi yang sehat, kompetisi yang bisa juga turut mempromosikan koi itu di kancah yang lebih luas lagi. Baik. Dan para hadirin dan juga rekan-rekan media yang kami hormati, di tahun 2024 ini leaderboard atau ranking dari para dealer di dealerkoi.id itu ada sedikit perubahan. Jadi memang ada 1 dan 2 dealer yang degradasi dan diganti oleh ada 3 dealer yang masuk ke dalam liga. Kalau di bola istilahnya ya ada Liga 1, Liga 2. Nah, ini yang dari Liga 2 dia naik nih ke Liga 1 dan akan berkompetisi dengan para raksasa-raksasa di Liga Nasionalnya. Kalau kita pakai analogi dari bola ya kan, paling cepat tuh kalau bola tuh ya, karena hampir semua nonton. By the way, saya akan bacakan ini adalah posisi
posisi atau leaderboard dari dealer IJKD tahun 2023 ya. 2023. Yang menduduki posisi pertama adalah Samurai Koi. Oke. Menduduki posisi nomor 2 ada JDKC. Tangan. Posisi nomor 3 ada Boss Friend Luxury. Posisi nomor 4 ada Pluto Koi. Posisi nomor 5 ada Koi Koiku. Oke. Kemudian di posisi nomor 6 ada Onelito Koi. Luar biasa loh ya, newbie beneran meroket ya. Anda pakai bahan bakar apa Anda, Om Faisal? Tuh luar biasa. Baik, selanjutnya di posisi nomor 7 ada Stars Koi. Di posisi nomor 8 ada Parahyangan Koi. Posisi nomor 9 ada Solaris Koi. Di posisi nomor 10 ada SCK. Baik. Di posisi nomor 11 ada Tomodachi. Posisi nomor 12 ada Koi Castle. Posisi nomor 13 ada Two Brothers. calon calon sekjen Koi luar biasa. Sudah mulai diangkat ya, dari sekarang. Udah salaman Pak. Baik, udah di spill nih ya. Selanjutnya di posisi nomor 14 ada M Koi. Di posisi 15 ada Sumo Koi. Kemudian di posisi ke-16 ada Jakarta Koi Center. Kemudian di posisi 17 ada Herli Koi. Di posisi 18 ada Tasigi Koi. Di posisi 19 ada Golden Koi. Nah, ini posisi 20 sampai 22 ini newcomers ya. 21 sampai 22 ya. Oke, 20. Kita sebutin dulu nomor 20 ya. Di posisi 20 ada Tropical Koi. Nah, ini siapakah yang mendapatkan kursi panas di Liga nomor 1 Koi Indonesia? Kita sambut pemain baru kita. Ada di posisi nomor 21 Majestic Koi. Wah, luar biasa. Dan last but not least, ini ada di posisi nomor 22. Kita sambut Sutra Koi. Luar biasa sekali. Sekali lagi tepuk tangan untuk 22 warriors yang akan bertarung di IJKD tahun 2024 ini. Oke, hadirin yang berbahagia dan juga tamu undangan. Selanjutnya saya mau mengundang kepada perwakilan dealer yang untuk maju ke depan, dan karena kita akan melakukan foto bersama. Boleh? Om Andi, kemudian juga Om Waki, kemudian Om Begeng, Om Pip. Boleh perwakilan-perwakilan dari dealer yang sudah hadir? Oke. Mungkin ada yang berdiri, ada yang duduk, boleh? Iya. Sudah semua ya? Mungkin untuk rekan-rekan media mau ambil gambar, silakan. Kita berfoto bersama dulu. Ini adalah perwakilan dari 22 warrior yang akan bertarung di IJKD 2024 The Battlefield of Us. Oke, siap ya? Coba berikan senyuman yang paling indah. Udah paling ganteng ya. IJKD 2024. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk berada di tempatnya masing-masing. Boleh agak bergeser sedikit karena setelah ini kita akan melihat video launching dari Indonesian Japan Koi Dealer Keeping Contest 2024. Audionya ada? Ini dia.
Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk peresmian dari Indonesian Japan Koi Dealer Keeping Contest League 2024. Dengan diputarnya video tadi, maka resmi pula acara IJKD Keeping Contest 2024 ini dimulai. Dan kepada 22 dealer dan juga perwakilan yang sudah hadir pada sore hari ini di acara Presscon, saya mau nanya dulu nih, ini ada keributan apa ya di belakang ini ya? Coba boleh agak bergeser lagi ke depan, saya mau nanya. Coba, ini udah pada siap apa belum nih dengan ikan-ikannya nih? Siap, Solaris siap, Solaris doang nih, nggak ada yang mau nge-battlein Solaris nih? Oh emang sendiri, oh dia one man show ya? Oh gitu, oh mau ada pinggirannya, udah kayak balap drag ya, ada pinggirannya. Tengahannya ada yang mau ikutan? Nggak ada. Nih Ko Andi diem aja Ko Andi udah siap loh ikan-ikannya Ko Andi? Jangan gitu. Iya, kopi tuh emang kadang-kadang kayak gitu ya kok. Iya ya. Nah, kan saya sesuai arahan Bapak tadi. Iya, MC kan sesuai arahan aja ya, Bu-ibu ya. Baik, Om Waki, agak, Michael. Oh, agak beda ya kalau keluar dari Ciawi ya. Oke. Oh Michael, gimana Michael dengan ikan-ikannya udah ready? Mantap. Ada siro sama karas, tapi nggak ada Pak di sini. Di sini siro karasnya nggak masuk. Tapi aman lah ya, udah siap berjuang ya. Oke, saya mau nanya lagi siapa nih yang mau di Oke. Majestic. Coba sebentar, Pak, boleh pakai mic? Ambil dari Majestic, mana Majestic? Majestic dulu lah. Sutra dulu boleh, Sutra. Sebagai ini, saya sedikit bertanya. Sebagai pendatang baru ini ya, apa peluru-peluru yang Anda siapkan untuk menembak para kesatria yang sudah malang melintang di industri koi ini? Kita akan menyiapkan dulu untuk melawan warrior raksasa ini semua. Mantap, tepuk tangan untuk Sutra Koi. Percaya diri sekali ya. Selanjutnya dari Majestic, mana Majestic? Mau pulang aja Bapak nih ya. Pak, gimana Pak? Rasanya sudah bisa berada di liga tertinggi atau paling apa ya? Keren lah gitu di industri koi ini. Ya suatu kehormatan aja untuk undang kita ke dalam liga ini. Ya semoga bisa bersaing lah sama yang udah ada. Mantap, harus bisa biar persaingannya semakin menyenangkan ya, karena tidak didominasi oleh raksasa-raksasa aja, tapi para newbie ini atau para dealer-dealer yang punya semangat juang yang tinggi juga harus menunjukkan bahwa kita semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi the next top koi dealer dan juga the next top koi owner di IJKD 2024. Luar biasa sekali. Baiklah, selanjutnya nggak cuma saya aja yang nanti akan nanya-nanya sama beliau-beliau yang ada di depan ini. Mohon jangan kemana-mana Pak, jangan kemana-mana ya, dilarang kemana-mana. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan media. Mungkin ada yang mau bertanya kepada para narasumber ataupun para dealer yang ada di depan ini tentang bagaimana penyelenggaraan IJKD 2024. Baik, mungkin mic-nya boleh dibantu. Siap, dijelaskan Pak dari media mana dan namanya siapa? Selamat sore, saya Yuyung dari agroindonesia.co.id. Ada beberapa pertanyaan terkait acara kontes ini ya. Pertama untuk Pak Anto nih. Pak, ini kan selain 22 dealer yang ikut ya, kalau untuk ownernya berapa pesertanya itu Pak? Dan selanjutnya kalau bagi pemenang apalagi yang dapat selain piala itu kan, terus apa mungkin ada pembinaan ke depannya gitu. Nah, terus untuk Pak Sugiarto dan Pak Faisal nih, Pak, ikan koi Indonesia ini kan sebetulnya bisa bersaing ya, tapi apa sih kendalanya gitu Pak, sehingga agar kita bisa mampu bersaing di pasar internasional, bisa mengalahkan Jepang. Terus saya juga minta informasi mengenai bagaimana
peta daerah penghasil koi di Indonesia ini Pak? Apakah ada potensi-potensi di daerah lainnya ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Siapa tadi Pak? Pak Buyung ya, Pak Buyung dari Argo, ya Argo Indonesia .co.id. Agro. Iya maaf. Baik. Silakan Om Anto. Terima kasih Pak Buyung. Untuk warriornya, dealernya itu tetap ada 22, tetapi untuk ownernya yang tahun lalu itu ada 144 Pak. Untuk tahun ini moga-moga bisa lebih, ya 200 lebih Pak. Selalu ada peningkatan di setiap tahun Pak. Amin. Terus untuk tentunya ada hadiah selain piala ya Pak ya. Uang tunai yaitu 20% dari seluruh omset lelang Pak. Itu pembagiannya menurut poin-poin yang sudah ditulis. Dua ya? Baik, selanjutnya pertanyaan tadi untuk Om Faisal dan juga Om Sugi. Mungkin Om Faisal dulu boleh? Kalau pertanyaan Pak Buyung terhadap dealer, kalau saya melihatnya, apakah koi Indonesia bisa bersaing dengan, maksudnya koi lokal bersaing dengan koi Jepang gitu ya? Menurut saya pribadi bisa, terutama untuk size 50 ke bawah, untuk saat ini ya, untuk saat ini. Nah, mungkin kalau dari saya pribadi yang perlu dikembangkan seperti apa detailnya, pemetaannya, bentuk wilayah mana saja yang punya potensi besar. Saya rasa jagoannya ada di Bapak sebelah kanan saya yang menaungi perkoian se-Indonesia. Kalau bicara pasar ekspor, jagoannya ada di sebelah kanannya lagi, gitu Pak Sugi, gitu ya. Jadi saya serahkan kepada bapak-bapak ini untuk jawaban di poin yang itu. Baik, terima kasih ya Om Faisal. Mungkin Pak Santoso dulu Pak, boleh? Ya, kalau untuk pemetaan penghasil koi saat ini di Indonesia sudah sangat berkembang, bahkan sampai di luar Jawa. Jadi di Lombok dan Kalimantan, Sulawesi ini sudah berkembang cukup lumayan. Tetapi kalau untuk di Jawa sendiri itu wilayah Blitar, Kediri, Tulungagung itu masih menjadi pusat terbanyak untuk produksi koi. Dan sekarang muncul dari wilayah barat adalah Sukabumi, Jawa Tengah, Jogja, Magelang juga sudah mulai berkembang. Yang artinya koi ini sudah menjadi industri di Indonesia dan sangat menunjang untuk pendapatan si peternak maupun pedagang koi itu sendiri. Nah itu untuk lengkapnya kalau ekspor tadi Pak Sugi yang sudah jalan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Santoso. Selanjutnya Om Sugi. Ya, kalau untuk ekspor memang perkoian di Indonesia masih sedikit untuk keluar ke ekspor, tetapi tiap tahun ada kenaikan. Karena apa? Memang kita cukup tertinggal lama di dalam ekspor koi. Sebenarnya waktu ekspor koi awal-awal oleh Pak Agustiana Bandung almarhum itu sudah terjadi sebelum adanya herpes. Ya itu dulu cukup lumayan. Tetapi sejak ada herpes itu ada KHV, itu kita benar-benar totali tidak pernah ada ekspor. Nah, ekspor koi mulai lagi dari teman-teman di Blitar itu kira-kira tahun 2017-18 mulai lagi dengan Aragoke yang terkenal di Jepang belum ada. Jenis Aragoke itu terkenal malah jual cukup banyak ke Eropa. Nah, cuman memang kan namanya ikan, tren itu pasti ada naik, ada turun. Nah, Aragoke mungkin sesuatu pola yang unik, tetapi mungkin belum dihasilkan dengan kualitas bentuk bodi yang baik, sehingga itu tidak akan bisa naik lagi. Nah, problem untuk kualitas ikan koi Indonesia itu memang terus naik terus, kemajuannya terus, tetapi jumlah breeder yang benar-benar menjaga kualitas dengan hasil yang bisa menandingi di Jepang itu tidak banyak. Tapi kalau hanya untuk lomba di ukuran kecil, karena kecil tepat jadi, itu memang seolah-olah kita bisa mengalahkan ikan-ikan koi
yang kecil dari Jepang, karena di Indonesia dia lahir di sini cepat matang sehingga bisa mengalahkan. Tapi begitu dia ditumbuhkan lebih besar, mungkin tidak bisa sebaik yang di Jepang. Tetapi saya katakan bukan di Indonesia tidak bisa bersaing, ya, tapi jumlah breeder yang benar-benar mengerti bagaimana membuat ikan dengan kualitas baik itu mungkin jumlahnya tidak banyak. Kenapa? Satu, butuh indukan yang baik juga. Nah, untuk beli indukan yang baik juga perlu modal yang cukup besar. Nah, ini semua punya level-level yang berbeda, ya. Tapi kalau lokal yang sekarang terkenal dan dikenal oleh kita itu dari breeder Agung Kediri, Koi Farm, itu juga sudah menerapkan sistem pemeliharaan atau pembesaran model Niigata. Jadi kolam empang hanya diisi sedikit, jadi growth-nya cukup baik, tapi harus tadi Pak Faisal bilang kalau kualitas ikan tidak disiapkan walaupun fasilitas bagus ya tidak maksimal. Tapi kalau kualitas bagus kolamnya nggak maksimal juga saya kira hasilnya nggak maksimal. Nah, dari yang saya sudah kunjungi dari Agung Koi Farm itu mereka juga menyiapkan indukan yang minimal 80 cm sehingga hasil ternakannya juga bisa besar, bisa dibesarkan. Kalau indukan hanya 40 cm, bagaimana mau dibesarkan? Yang ada besar perutnya. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, ekspor juga problem. Ekspor kalau kita hanya membeli dari para petani ataupun apa tidak tahu indukannya, waktu dikirim ke luar negeri hasilnya sama. Jadi yang tidak berkualitas akan kelihatan perutnya buncit. Nah, ini yang menjadi tidak reorder. Nah, makanya di dalam teman-teman yang mau ekspor koi, ya saya hanya memberikan saran jaga kualitas, tahu indukannya minimal. Kalau tidak tahu, usahakan jual yang jantan saja. Jual yang betina, perutnya turun, pasti kita nggak akan dapat reorder. Jadi kita sudah susah-susah mempromosikan ke dunia, tetapi karena kita tidak tahu indukannya, keturunannya seperti apa, nanti akhirnya asal dikirim tidak jadi bagus, itu akan merugikan koi Indonesia. Jadi saya juga mengingatkan, ya sudah seleksi aja kalau kita tidak tahu turunannya. Tapi kalau kita tahu, ya itu lebih baik untuk dipromosikan. Ya, jadi memang untuk persaingan koi kita dengan Jepang masih sangat jauh. Ya, kalau jujur masih sangat jauh. Nah, ini aja IJKD aja, ini baru ikan impor, belum ikan lokal. Ya, jadi terus jangan berarti IJKD tidak menghargai ikan lokal. Tidak. Justru dengan adanya ini kita bisa masukkan ikan-ikan impor, akhirnya ikan-ikan impor ini akan turun ke para breeder yang akan diternak. Karena nggak mungkin juga para hobis nyimpen ikan sampai busuk, nggak. Biasanya kalau sudah hikui atau apa akan dilempar kepada breeder atau diternakkan. Nah, itu semua ada korelasinya. Jadi jangan sampai juga image-nya kok kalian ini kok cuma mikirin koi impor. Tidak, justru dengan koi impor itu kita akan mendapatkan indukan-indukan. Karena kalau beli langsung ikan yang masih bagus, yang bisa untuk kontes, breeder mungkin nggak sanggup beli. Tetapi kalau sudah ke hobis, kira-kira ini sudah nggak layak untuk lomba. Kadang-kadang mereka pengen ganti. Nah, pengen ganti ini dilelang murah untuk pada breeder. Nah, ini yang juga sebenarnya membantu para breeder untuk memperbaiki kualitas ikan. Ya, perlu perjuangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Om Jugi atas penjelasannya yang luar biasa lengkap ya. Amuyung gimana? Sudah oke? Oke, untuk penanya selanjutnya. Oke Mas, boleh? Dengan siapa, dari mana? Selamat sore Pak, saya Erik dari Koran Jakarta Pak. Ingin bertanya ke Pak Sugiarto, kira-kira prospek bisnis ikan koi ini ke depan ini seperti apa? Terus tadi dijelaskan soal ekspor itu kita masih nomor 2 Pak. Pertanyaannya kalau untuk pasar Indonesia itu apakah masih dikuasai oleh produk-produk lokal atau lebih banyak didominasi dari Jepang atau impor atau gimana Pak? Terus soal nelayan Pak ya, apakah ada kerjasama juga? Mungkin bisa ditambahkan juga sama narasumber lain. Apakah ada kerjasama dengan nelayan-nelayan lokal soal budidaya ikan koi ini Pak?
Oleh kita kan punya lautan yang luas. Apakah ada hubungannya dengan lautan luas itu dengan penghasilan ikan koi di daerah-daerah Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Baik, Mas Erik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa diulang yang ketiga apa? Atau pertama dulu deh, saya langsung jawab. Yang pertama kan ikan prospek ya, prospek bisnis. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Jepang menjadi nomor 1 dunia ekspor ikan koi. Dari satu jenis saja dia menguasai dunia. Ya, di Indonesia sebenarnya pasar ikan hias terbesar di Indonesia adalah juga ikan koi. Jadi kalau ditanya prospeknya masih sangat baik. Nah, apalagi dengan teman-teman membuat acara, membuat kontes, dan Indonesia tadi termasuk gila kontes. Mungkin kontes koi di Indonesia lebih dari 40 dalam setahun. Berarti setiap minggu 1 kira-kira. Seperti kadang-kadang seminggu bisa 2, bahkan kadang bentrokan 3 kali. Ya, saya kira terbanyak kontes di seluruh dunia mungkin ada di Indonesia. Kalaupun di Jepang banyak kontes, tapi pesertanya hanya sedikit. Ya, misalnya dia hanya sistem kelurahan, pesertanya hanya 100-200. Di Indonesia sekali kontes rasanya di atas 500. Itu yang terkecil. Ya, jadi saya kira Indonesia mempunyai potensi pasar koi masih besar. Nah, tinggal kita bisa bergabung di dalam asosiasi, ada API, ada koi, ada semua kebersamaan. Saya kira kalau ini ditata dengan baik, adanya liga, adanya kontes-kontes yang baik, ya saya kira prospek untuk bisnis masih berkembang terus. Nah, yang kedua untuk kerjasama. Yang kedua soal apa tadi? Jadi pertanyaan yang kedua apa Mas Erik? Soal pasar Indonesia apakah lebih banyak dari? Oh ya, sorry ya. Pasar Indonesia saya kira tetap ikan lokal yang lebih banyak. Jadi ikan impor itu kita dealernya juga sekian. Mungkin berapa? Di sini ada 22. Mungkin seluruh Indonesia mungkin ada 30. Ya 50 nggak sampai. Itu kalau yang impor langsung mungkin nggak nyampe, ya kan? Tapi berbarengan. Tapi kalau ikan koi 50 dealer lah dari importir, import koi paling berapa ribu, tidak banyak. Sedangkan pasar lokal itu jutaan ekor koi. Ada, kalau kolaborasi ada, ya itu dilakukan oleh biasanya dari asosiasi, di mana kalau ada sesuatu biasanya ada. Contoh yang dulu pernah kita lakukan yaitu dengan kolaborasinya paling dengan bisa memberikan indukan, ya. Tetapi kalau donasi indukan seringkali dia tidak bertanggung jawab. Dulu kita lakukan di API itu seperti itu. Kalau dibagi-bagikan malah dijual lagi. Ya, jadi sehingga terakhir API itu mengadakannya lelang murah khusus breeder. Jadi para breeder itu biarlah bertanggung jawab untuk membeli induk dengan harga murah dan mereka breedingkan. Itu yang saya kira ada, nanti Pak Santo bisa jelaskan. Ya, terima kasih. Oke, Pak Santo. Baik, mungkin Mas Santo bisa melengkapi Pak. Ya, tunggu kerjasama. Tadi disampaikan Pak Suki bahwa tapi mengadakan lelang untuk biar petani yang pertama, yang kedua kita pun juga selalu memberikan informasi tentang kualitas atau kerjasama yang bagus kita promosikan buat petani yang lain juga melihat hasilnya. Bahkan kita juga membuka misalnya tanya jawab atau memberikan pengarahan untuk budaya yang baik yang kita dapatkan ya beberapa BPKB yang juga memiliki kualitas dan satunya tadi yang saat ini menjadi rujukan para petani ikan di Indonesia untuk bagaimana cara budidaya ya baik khususnya koi. Jadi itu yang kita lakukan, kita membuat aktivitas meningkat untuk informasi. Itu yang saya tadi, terima kasih. Baik, terima kasih untuk atas penjelasannya. Ada lagi mungkin rekan-rekan media satu pertanyaan lagi. Baik, ada 2. Boleh. Coba dulu. Kita dulu atau boleh? Boleh pinjam mic-nya mungkin? Ini. Selamat sore. Saya mengikuti sejak IJKD yang pertama, 2 dan IJKD yang ketiga ini ada binatang baru.
ada Yayasan Ikan Koi Indonesia. Kita tahu ada APKI, ada KOIS. Nah, Yayasan Koi Indonesia ini mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman di media, ini binatang apa, mewadai siapa, ataukah ini merupakan wadahnya para dealer peserta IJKD atau apa? Ya. Baik. Itu aja pertanyaannya. Oh, tak kenal maka saya boleh dong, skill. Ini Pak Deko ini. Baik. Ada mungkin siapa yang mau menjawab? Pak Hendra dari Silakan. Jadi Yayasan Ikan Koi Indonesia YIKI ini sebenarnya terbentuk karena keharusan. Karena memang IJKD ini berdiri dari pertama kita tidak ada pegangan apa-apa. Ya, banyak faktor, termasuk banyak faktor-faktor legal dalam proses nanti hadiah dan lain sebagainya. Itu kalau tidak ada penanggung jawab, itu kan faktor pelegalannya akan menjadi masalah. Jadi yayasan ini kita bentuk, kita dirikan adalah untuk memproteksi supaya IJKD ke depannya. Nah, yayasan ini benar-benar non-profit organization. Jadi memang semua pendapatan nanti yayasan ini akan dikelola, jadi tidak ada profit. Jadi semua pendapatan itu dikelola di situ semua. Jadi sebenarnya yayasan ini tuh lebih melegalkan supaya event IJKD ini sampai ke depannya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Itu sih tujuan dari pendiriannya ini. Yayasan Ikan Koi Indonesia, ketuanya udah nggak bisa datang, ada dari Ponorogo. Jadi sebenarnya hanya untuk menjaga legalitas dari si Indonesia dapat berjalan. Mantap sekali. Aman? Om? Ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir mungkin, Bu. Ikannya farmnya dari mana aja? Ayo di-spill. Nanya ke siapa? Beda. Nanya ke semua. Berarti satu-satu saya harus jawab ya. Satu persatu ya. Satu persatu. Oke, betul deh. Dari sebelah ini silakan Pak Vicky. Farmnya dari angker pertanyaannya jawab semuanya. Ya, yang mau di ada susin nggak boleh. Ya, ada dari ISA, ada dari Beijing, terus Motaro. Kalau dari kami ya, atau kita sebutin dong dari siapa? Dari Ubrada. Tahun ini di DKC untuk yang ISA ya, ada Torazo. Ini teman-teman nggak semua familiar. Ada Motaro, ini ISA tadi. Kami Yogi di sini, kami mungkin bawa kaget dari bawahnya ada di sana. Baik. Kalau dari logistik ada Motaro, mungkin dari Jinji sama Oreong dan ini. Dua aja. Iya. Ya, dari Solaris kita tahun ini punya peluru dari ISA, Denichi dan satu breeder baru dari Jepang, breeder muda yang potensial Izuru Koifa. Izuru. Untuk bos plan tahun ini Motako ya? sudah ada beberapa, sudah ada 8, tapi nanti akan dikecilkan lagi jadi 4. Mungkin ada Sakai, ada Motaro, ada Isa, Satu lagi Okawa. Sakaiko. Jadi Sakai Biswa, Momotaro, Sakaiko, sama Tahu. Mungkin nanti akan kita pertimbangkan, akan lebih diberatkan ke Sakai sama Momotaro, sama Sakaiko. Itu untuk bisa. Berarti kalau untuk Tosai ada Isa Soa, ada Sanji dari Sakai dan Sakaiko, dan ada Kohaku mungkin dari Momotaro. Kalau dari Golden kita Momotaro dan Denichi. Itu Untuk
Saya dari Onelito Koi, saya akan bawa dari Momotaro, yang dimana salah satunya kemarin sudah menjadi super grand yang di 16 Kois Festival. Hati-hati ya, hati-hati semua ya. Ya, kalau dari CKC sudah otomatis, dari kata mungkin juga ada Momotaro dan Awal. Baik, seru sekali ya. Ini ada beberapa form yang tadi mungkin diulang-ulang juga kan, saya dengar ada Momotaro juga cukup banyak. Tapi ada beberapa form juga yang tidak familiar juga, tadi JDKC juga sempat sampaikan. Jadi sudah bisa dipastikan untuk IJKD tahun ini itu akan seru banget gitu. Dan baik itu dari form yang sama maupun dari form yang berbeda, karena beda tangan beda hasil, betul? Ya. Betul. Pasti. Baik, ada yang bilang kalau pejuang yang sejati itu adalah pejuang yang selalu siap untuk bertarung. Are you ready? Ready. Kurang jelas.